Oke, tadi di awal saya sudah bilang hari ini kita akan bahas tentang pendahuluan luas, di mana di sana kita akan belajar tentang sigma, tentang notasi sigma. Habis itu kita setelah kita selesai membahas tentang notasi sigma dan pendahuluan luas, baru kita akan masuk ke definisi integral tentu gitu ya. Oke, di sini kita mulai. Sebenarnya sih kenapa kok kita bicara tentang integral? Jadi kemarin bab sebelumnya kita bicara tentang derivatif. Jadi sebenarnya akar mulanya kenapa kita belajar integral dan derivatif ini kan masalahnya ini sebenarnya ada dua masalah yang pokok di sini. Yang pertama adalah masalah garis singgung. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah garis singgung ini dan kita selesaikan dengan derivatif. Yang kedua adalah masalah mencari luas. Nah, mencari luas ini maka muncullah integral gitu ya. Jadi bab sekarang ini kita akan bahas tentang integral sampai 3 atau 4 pertemuan ke depan. Nah, sebelum masuk ke integral itu sendiri, kita akan bahas karena masalah integral itu adalah pokoknya dasarnya atau awal mulanya muncul integral itu karena kita pengen mencari luas suatu bangun. Sebenarnya dalam mencari luas suatu bangun itu tidak ada masalah ketika bangun tersebut itu berupa garis lurus. Nah, akan timbul masalah ketika bangun tersebut itu berbentuk lengkung. Ya, ada lengkungan di sana sehingga kita tidak agak kesulitan untuk mencari luasnya. Nah, contoh di sini sebelum masuk ke bangun yang lengkung, di sini kita akan lihat dulu bagaimana kalau bangunnya itu dia berbentuk garis lurus tuh. Jadi dia dibentuk oleh beberapa garis lurus. Contoh di sini. Di gambar 1 ini kita punya satu kotak kecil ini adalah satuan luas, satuan luas. Ketika kotaknya ini diperbesar, maka kita bisa menyebutkan kalau ini adalah 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini adalah luasnya 4 dikali luas yang ini ya, atau 4 satuan luas. Gitu. Ketika kita dihadapkan dengan gambar yang baru di sini ya. Kita bisa hitung, ini luasnya adalah ini 1, 2, 3. Oh, berarti ini 3 kali luas yang ini. Ini dengan cara yang sama kita bisa mengatakan ini adalah 6 kali luas yang ini. Nah, di sini kita bisa ada gambaran, berarti luas suatu bangun itu bisa dibentuk dengan luas bangun yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu rumusnya ini atau kita nggak tahu luas ini seperti berapa, tapi kita sudah punya luas yang ini, maka kita bisa tempelkan atau bisa partisi-partisi ini membentuk seperti ini, membentuk seperti yang bangun yang pertama, ya. Jadi di sini sebuah bidang itu bisa dicari luasnya dengan bidang yang lain yang sudah diketahui luasnya, itu ya. Oke. Sekarang bagaimana, ini kan bentuknya sama-sama kotak, yang 4 gambar di atas ini sama-sama kotak. Sekarang bagaimana kalau misalkan bentuknya segitiga? Lihat daerah yang sini. Kalau kita lihat, luas untuk suatu persegi panjang, luas persegi panjang, kalau misalkan ini panjang, ini lebar, ya, ini panjang, ini lebar, maka luas ini bisa kita definisikan, luasnya itu adalah panjang dikali lebaran gitu sebenarnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita diminta mencari luas segitiga? Luas segitiga yang diarsir warna hitam ini, berarti dari sini kalau kita lihat, kalau ini dia panjangnya ini, lebarnya ini, di sini bisa kita lihat luas daerah yang diarsir ini adalah setengah dari luas apa? Luas persegi panjang. Ya, setengah dari luas persegi panjang. Atau saya bilang ini setengah dari luas kotak gitu. Dari luas kotak, dari A persegi panjang gitu. Maka di sini bisa saya tuliskan ini adalah setengah dikali apa? Dikali panjang dikali lebar. Ya. Sama dengan hal ini gitu. Lihat. Hal ini kalau kita lihat
bangun ini juga bisa didefinisikan atau bisa dicari luasnya yang diarsir ini. Luas yang ini, ya, luas yang ini ditambah dengan luas ini kan sama dengan luas ini sebenarnya. Kalau kita lihat, ini kan sama dengan ini nih. Ini kan sama dengan yang ini juga sama dengan yang ini, ya. Karena ini dibagi dua, ini juga dibagi dua, maka di sini juga bisa kita lihat, oh untuk luas yang bangun ini itu sama dengan ini gitu sebenarnya. Ya. Jadi secara umum luas segitiga ini bisa saya tuliskan sebagai setengah dikalikan alasnya ini, alas dikalikan tingginya segitiga. Nah, sekarang bagaimana luas jajar genjang? Luas jajar genjang, kalau kita lihat jajar genjang ini sebenarnya, nah lihat bangun yang sebelah paling kanan, yang ini, bangunnya kan yang ini sebenarnya. Nah, yang ini kan, ini, ya. Yang diarsir merah ini kan sama dengan yang diarsir merah ini. Ya. Yang kita pengen kan ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau bagian ini saya hilangkan, ya bagian ini saya hilangkan. Jadi kita punya gini. Ini saya potong nih. Ya. Bagian ini saya hilangkan tetapi saya tambah di sini. Maka jadinya apa? Ini jadinya persegi lagi gitu. Ya, persegi lagi. Maka di sini kita bisa tuliskan juga luas jajar genjang bisa saya tuliskan sebagai alas kali tinggi juga, alas dikali tinggi atau sama aja kayak panjang dikali lebar. Ya. Jadi poinnya di sini adalah luas suatu bangun atau luas suatu bidang ini bisa dicari kalau kita sudah kita mempunyai bidang lain yang sudah terdefinisi atau sudah diketahui luasnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan luasnya itu kita suruh mencari luas daerah yang berbentuk lengkung, contoh seperti lingkaran ini. Ya. Nah, untuk mencari luas lingkaran ini, kita kan tahu bagaimana menghitung luas segitiga. Tadi di awal kita sudah bisa menghitung luas segitiga. Nah, di sini si lingkaran tadi kita bisa partisi-partisi. Ini misalkan saya bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti si luas lingkaran ini berarti luas lingkaran itu bisa saya tuliskan, luas lingkaran itu adalah 6 dikalikan luas segitiga. Ya. Cuman kalau kita lihat di sini, masih ada daerah-daerah, yang ini contoh ini, yang tidak tercover gitu oleh segitiga yang kita buat. Ya. Kalau semakin banyak segitiga yang kita buat, contoh yang sebelah kanan ini, maka daerah hitam yang tidak tercover oleh luas segitiga ini akan semakin sedikit. Ya, jadi semakin banyak kita membentuk segitiga, maka semakin sedikit selisihnya atau semakin sedikit daerah hitam yang tidak tercovernya. Ya, sehingga semakin banyak segitiga yang kita buat, maka semakin mendekatilah luas jumlahan segitiga itu dengan jumlah luas lingkaran. Ya, jadi semakin banyak segitiganya, maka luas yang kita hitung itu akan semakin mendekati luas yang sebenarnya. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi semakin kalau kita tambahin lagi segitiganya, maka yang hitam-hitam ini akan semakin hilang gitu, akan semakin menghilang atau. Nah, ternyata dari percobaan yang pertama, ini didapat luas lingkaran untuk radius 1 itu adalah sama dengan pi atau bisa didekati dengan 3,14. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiga yang kita buat itu bukan di dalam lingkaran tetapi di luar lingkaran? Ya, di luar lingkaran seperti ini. Untuk kasus yang pertama kita lihat ada daerah-daerah yang seharusnya bukan daerah lingkaran tetapi masuk di perhitungan kita. Ya, masuk di perhitungan kita yang ini contohnya nih, yang saya tandain merah. Tetapi kalau semakin banyak kita buat segitiganya, maka daerah yang harusnya tidak masuk tetapi masuk ini semakin sedikit. Ternyata kalau N-nya semakin banyak, hasilnya itu ini sama dengan ini gitu. Ya.
Jadi kesimpulannya dari kasus percobaan ini, mau kita dekati dari dalam atau kita dekati dari luar, jadi istilahnya tuh mau kita bikin poligon dalam atau poligon luar, ini kan membentuk jadi poligon kan? Mau bikin poligon dalam atau poligon luar, hasilnya itu sama, ya hasilnya itu sama. Ya, jadi di sini karena semakin banyak partisi yang kita buat itu semakin mendekati ke luas lingkaran yang sesungguhnya, maka di sini saya bisa simpulkan kalau luas lingkaran ini bisa dicari dengan persamaan seperti ini. Jadi di sini luas lingkaran itu adalah luas dari partisi-partisi ini, di mana pembagiannya n-nya ini, kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Maka n-nya ini sangat banyak sekali, atau bisa kita katakan n-nya ini adalah menuju tahingga. Ya, n-nya menuju tahingga. Sehingga untuk n menuju tahingga atau untuk partisinya sangat banyak sekali, maka yang kita hitung adalah, meskipun yang kita hitung adalah luas segitiga poligon, maka itu mendekati luas lingkaran. Sampai di sini, ada yang tanyakan dulu? Aman ya? Oke. Pak. Aman? Kita lanjutkan ya. Maaf ya kalau ada suara-suara. Nah, jadi dari percobaan tadi kita bisa simpulkan dalam menentukan daerah lengkung ada berapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita dekati daerah yang kita mau cari atau daerah lengkung. Di sini saya misalkan sebagai daerah P dengan n buah persegi panjang. Sebenarnya bukan n buah persegi panjang, tidak mesti persegi panjang. Segitiga, maksudnya persegi panjang di sini adalah bangun yang sudah diketahui atau yang kita mudah mencari luasnya. Di mana gabungan semua persegi panjang ini itu menghasilkan sebuah poligon di dalam P atau poligon di luar P. Ya, kayak ini tadi. Jadi kan ini sebenarnya membentuk poligon kan? Yang ini poligon di dalam lingkaran, yang ini poligon di luar lingkaran. Ya. Jadi intinya adalah dekati daerah lengkung atau daerah yang mau kita cari luasnya dengan poligon, baik itu poligon di dalam maupun poligon di luar. Habis itu kita cari luasan masing-masing partisinya. Kalau di sini misalkan persegi panjang, cari luasan masing-masing persegi panjang. Habis itu jumlahkan luasnya. Jumlahkan luas semua persegi panjang tadi atau semua partisi yang kita buat tadi. Habis itu yang terakhir adalah ambil n mendekati tahingga. Jadi untuk n mendekati tahingga, maka luasnya akan mendekati luas yang sebenarnya. Ya. Oke. Nah, karena di sini kita harus menjumlahkan yang poin yang ketiga nih, menjumlahkan semua luas yang kita hitung, maka jumlah ini ada notasi jumlah yang dinamakan sebagai sigma, ya. Karena kita akan bergelut atau akan berurusan dengan menjumlahkan, maka sebelum masuk ke yang lebih lanjut, maka kita akan bahas dulu tentang notasi sigma itu seperti apa. Ya, perhatikan ini, saya punya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dan seterusnya sampai 100 kuadrat. Yang pertama ini. Yang kedua saya punya A1 tambah A2 dan seterusnya sampai AN gitu. Nah, pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua ini saya bisa tuliskan dalam notasi sigma. Berarti kalau kita lihat sini, ini kan jumlahan kuadrat sampai 100. Maka di sini saya bisa tuliskan sigma dimulai dari 1, I-nya mulai dari 1 sampai 100. Ya, ini mulainya mulai dari 1. Jadi I, kalau di dalam sigma ini ada I, maka I-nya di sini mulai dari 1 sampai 100. Ya. Terus I-nya apa? I-nya itu adalah dikuadratkan. I-nya dikuadratkan. Sebentar ya. Anak saya nangis. Oke, selanjutkan. Maka ini artinya adalah karena I-nya mulai dari 1, berarti 1 kuadrat, terus 2 kuadrat, sampai 100 kuadrat. Sigma ini menyatakan jumlah dari itu semua.
Oke. Pernyataan yang kedua di sini bisa saya tuliskan A1, A2, A3. Kalau sini yang berubah adalah absisnya. 1, 2, 3, 4 sampai N. Maka di sini pernyataan yang kedua bisa saya tuliskan sigma dari mulai 1, jadi I sama dengan 1 sampai dengan N, dari 1 ini deh, dari 1 sampai dengan N, di mana I-nya itu adalah pada absis A, maka di sini saya tuliskan AI. Ya, jadi A1, A2 dan seterusnya. Paham ya? Jadi notasi sigma ini sebenarnya untuk menyatakan atau untuk menunjukkan jumlahan dari suatu bentuk. Ya, bentuk yang dicontohkan kalau di sini contohnya seperti 1 kuadrat dan A1, A2 dan seterusnya. Oke, ini sifat-sifat notasi sigma. Jadi kalau misalkan saya punya sigma I dari 1 sampai N, itu C, lihat, dalam sini nggak ada I sama sekali. Ya, nggak ada I sama sekali. Artinya apa? Yang dijumlahkan semuanya sama. Contoh gini misalkan. Contoh sigma dari mulai I1 sampai misalkan 5 misalkan, ini dari 2. Ini artinya semua anggotanya itu 2. Berarti ini 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Atau ini bisa saya tuliskan sebagai 5 dikali 2. Makanya di sini ketika sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana yang dijumlahkannya tidak ada unsur I-nya, atau tidak mengandung I, atau sama semua anggotanya, maka di sini bisa saya tuliskan sebagai N dikalikan C. Ya. Yang kedua, kalau saya punya sigma I sama dengan 1 sampai N, C dikalikan AI. Di sini ada I-nya. Berarti di sini kan CA1, CA2, CA3, dan seterusnya, maka ini sama aja dengan C dikalikan sigma AI, di mana C-nya adalah konstan. Terus sifat yang ketiga, ini sigma I sama dengan 1 sampai N, AI ditambah BI, ini sama aja dengan sigma AI ditambah sigma BI. Kalau perkurangan, berarti sigma AI dikurangi sigma BI. Itu ya, ini sifat-sifat notasi sigma. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini diketahui sigma AI, di mana I-nya dari 1 sampai 100, itu sama dengan 60, dan sigma BI dari 1 sampai 100 itu adalah 11. Yang ditanya adalah hitunglah sigma 2AI dikurangi 3BI tambah 4, batasnya dari 1 sampai 100. Ya, berarti di sini dari sifat tadi, ini kan ada sifat pengurangan dan penjumlahan, maka di sini bisa saya pisahkan menjadi sigma dari 1 sampai 100 2AI dikurangi sigma dari 1 sampai 100 3BI ditambah sigma dari 1 sampai 104. Ya. Nah, ini berarti sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama, ini sifat yang kedua, ini juga sifat yang kedua. Berarti ini bisa saya tuliskan 2 sigma 1 sampai 100 AI dikurangi 3 dikali sigma 1 sampai 100 BI ditambah sigma 1 sampai 104. Berarti di sini yang ini sudah ada ini. Yang ini juga sudah ada ini. Berarti di sini 2 dikali 60 dikurangi 3 kali 11. Ini sifat yang pertama, berarti ini sama aja ke 100 dikali 4. Ini dihitung dapatnya adalah 487. Sampai di sini, ada yang tanyakan dulu silakan. Nggak ada? Oke, aman ya. Kita lanjutkan. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini kita disuruh atau kita punya sigma dari I1 sampai N, di mana di sini AI tambah 1 dikurangi AI. Buktikan kalau ini hasilnya adalah seperti ini gitu. Cuma tinggal AN plus 1 dikurangi A1. Di sini kalau kita jawab, di sini bisa kita lihat I tambah 1 dikurangi AI, di mana I-nya mulai dari 1, berarti di sini 1 tambah 1 berarti A2 dikurangi A1. Berarti 2 tambah 1, A3 dikurangi A2. Ketika I-nya 3,
Berarti 3 tambah 1, A4 dikurangi A3. Dan seterusnya sampai di ujung adalah N, berarti I-nya sama dengan N tambah 1, berarti AN tambah 1 dikurangi AI. AI-nya berarti N. Kalau kita lihat di sini, dia punya pasangan-pasangan lihat di sini. A2, ini ada A2 dikurangi A2. A3 dikurangi A3. Nanti juga A4 di sini kurangi A4. Ya, ini di sini pasti ada 4. Ini AN ini kurangi AN. Di sini AN1, mesti di sini ada AN1 juga. AN-1 juga. Di sini mesti ada A4 juga. Maka ini juga pasti hilang gitu. Ya. Sehingga yang belum punya pasangannya mana? Yang belum punya pasangannya adalah ini dengan ini. Maka di sini bisa saya tuliskan sebagai min A1 ditambah AN plus 1 atau AN plus 1 dikurangi A1. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata ada pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kita berapa nilai dari sigma misalkan I sama dengan 1 sampai N, sorry bukan sampai N, sampai 10 misalkan ya, sampai 10 gitu. Ini dari apa? Misalkan dari I plus 1 gitu. I plus 1 dikurangi AI. Maka di sini saya bisa tuliskan sebagai apa? Ini kan sama saja dengan A, N tambah 1 dikurangi A1. Berarti di sini A, N-nya berapa? N-nya 10. 10 tambah 1. Berarti di sini A11 dikurangi A1 gitu. Ya, A11 dikurangi A1 kalau misalkan di sini ternyata diketahui. Itu ya. Silakan tanyakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, belum ya. Ini rumus-rumus jumlah khusus. Jadi di sini ada beberapa rumus-rumus jumlah khusus. Jadi yang pertama adalah jumlahan I. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan sampai tambah N, itu dapatnya adalah seperti ini. Kalau kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat itu sama dengan ini. Kalau pangkat 3 itu sama dengan ini. Dan kalau pangkat 4 ini sama dengan ini. Ini di apa namanya, kalian harus ingat, oh ternyata ada rumus-rumus ini gitu. Soalnya nanti ke depannya ada beberapa kasus yang kita rubah dari notasi sigma ke jumlahan khusus ini gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh. Contoh di sini misalkan ya. Sigma I-nya dari 1 sampai 10. Tadi rumus tadi itu adalah kalau jumlah sigma I itu adalah N dikalikan N tambah 1 per 2. Di mana N-nya adalah 10. Berarti di sini 10 tambah 1 bagi 2. 10 tambah 1 ini 11. 11 kali 10, 110 bagi 2, 55 gitu ya. Ini cuma istilahnya sesimpel itu gitu. Karena kita sudah tahu. Kalau kita belum tahu kan kita pasti jumlahin 1, tambah 2, tambah 3, kalau sampai 10 nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan sampai 1000, perlu waktu. Tapi kalau kita sudah tahu rumus jumlahan ini, maka nggak ada masalah. Misalkan sampai 1000 ya, berarti tinggal 1000 dikali 1000 tambah 1 dibagi 2 kan selesai gitu. Ya. Contoh yang kedua, kita punya sigma I kuadrat 10 dari 1 sampai 10 maksud saya. Di sini rumus tadi adalah N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Maka N-nya 10 tambah 1, 2 kali 10 tambah 1. Berarti di sini 10, yang ini dapatnya 11, yang ini 20 tambah 1, 21. Dibagi 6, dapatnya 385. Ya. Jadi sebenarnya rumus-rumus jumlah khusus ini untuk mempermudah kita menyelesaikan apa namanya suatu jumlahan. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Kita disuruh mencari. Nah, kalau ini kan yang 4 ini sudah ada rumus khususnya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita disuruh mencari rumus untuk kasus ini misalkan. Yang di sana tidak
Tidak ada di sana. Ya. Nah, untuk mencari rumus ini, ini bisa kita arahkan ke rumus-rumus yang sudah ada gitu. Ya, contoh di sini misalkan saya punya J tambah 2 dikali J kurang 5. Ini kita kalikan dulu, J kalikan J, J kuadrat. J dikalikan min 5, ini min 5J ya. Min 5J. Satu di sini ya. Seret. Berarti sini J kuadrat min 5J. Terus ini plus 2J dikurangi 10. Ini min 5J tambah 2J, jadinya min 3J. Dapatnya ini ya. Nah, dengan sifat-sifat notasi sigma, ini bisa kita pisahkan. Berarti di sini sigma J sama dengan 1 sampai N dari J kuadrat dikurangi. Ya, ini sifat pengurangan. Terus ini sifat nomor 2. Ini dikurangi 3J kan. 3-nya boleh kita keluarkan. Sigma J sama dengan 1 sampai N dari J dikurangi sigma J sama dengan 1 sampai N dari 10. Ya, ini kita pisahkan seperti ini. Nah, yang ini dan yang ini, kan ini ada di rumus penjumlahan khusus. Yang kuadrat adalah seperti ini, ya. Ini yang kuadrat kan, di sini ada nih. Nah, yang ini. Terus yang satu ini penjumlahan biasa. Bukan pangkat, berarti yang ini. Ada semua, maka di sini bisa saya tuliskan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6 dikurangi 3 dikalikan N tambah 1 per 2. Terus yang ini kan sifat nomor 1. Berarti ini kan sama aja di N dikalikan 10 atau 10N. Ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Supaya kita dapat hasil yang paling sederhana. Di sini, untuk yang bagian pertama, ini saya pisahkan N per 6-nya, terus yang ini saya kalikan. Ini saya kalikan. Jadi sini N per 6, ini N dikalikan 2N, dapatnya 2N kuadrat, N dikalikan 1 dapatnya N, 1 dikalikan 2N dapatnya 2N, 1 dikalikan 1 dapatnya 1. Ini N per 2-nya saya keluarkan, 3-nya saya kalikan ke dalam, berarti sini N per 2, 3 kali N 3N, 3 dikalikan 1 dapatnya 3. Yang ini tetap 10N. Ya. Nah, ini kan per 6, per 2, dan per 1. Samakan penyebutnya jadi per 6. Ini nggak ada masalah ya. Kalau ini udah tinggal kita hitung aja. Ini N tambah 2N jadi 3N ya. Ini udah per 6. Ini kita buat per 6. Per 6 berarti 6 dibagi 2 kan 3. 3 dikalikan 3 dapatnya 9. 3 dikalikan 6 bagi 2, 3. 3 kalikan 3 juga dapatnya 9. Jadi 9N tambah 9. Di sini kan per 1, berarti 6 dibagi 1, 6. 6 dikalikan 10, 60. Ya. Nah, sekarang udah per 6 semua nih. Dan ada N per 6-nya di setiap suku. Ini ada N per 6, ada N per 6, ada N per 6. N per 6-nya kita keluarkan. Maka di sini kita dapatkan 2N kuadrat tambah 3N tambah 1 yang ini ya, dikurangi 9N min 9, ya ini min ya, dikurangi, ini kurangi lagi 60. Ya. Nah, ini yang N ya, yang sama ya, kita hitungkan, kita jumlahkan. 2N nggak ada 2N kuadrat nggak ada temennya ya, tetap 2N kuadrat. Ini 3N dikurangi 9N min 6N. 1 dikurangi 9 min 8, min 8 dikurangi 60 min 6, 8. Ya, sampai sini selesai. Cuman kalau misalkan kita mau perkecil, ini kita coret nih dengan ini dengan ini. Kita bagi 2 lah ya, kita bagi 2 gitu. Kita bagi 2 atau kita perkecil dengan bagi 2, berarti dapatnya 3. Ya. Ini dapatnya juga 3, ini dapatnya 3, 4. Maka kita dapatnya adalah N dikalikan N kuadrat min 3N min 34 per 3. Maka inilah rumus untuk notasi sigma yang ada di soal. Silakan kalau Anda tanyakan. Saya keluar Pak, jaringan saya hilang terus. Oke, nggak masalah. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Ini ada latihan. Ada 3 soal.
Masing-masing soal ada AB, ya. Ini ada di contoh semua. Silakan kalian coba untuk lebih memahami materi yang barusan kita bahas. Ya. Oke. Nah, karena tadi dasar masalahnya itu adalah dari materi integralnya kita untuk mencari luas, sedangkan luas tadi kita bisa dekati dengan poligon-poligon, baik itu poligon dari dalam maupun poligon dari luar. Di sini kita akan mencari luas dari suatu kurva, di mana di sini kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat, ya, Y sama dengan X kuadrat. Kita akan lihat bagaimana kalau kita dekati dari poligon dalam dan bagaimana kalau kita dekati dari poligon luar. Di sini saya punya kurvanya adalah X kuadrat. Yang dicari adalah selang dari 0 sampai 2, dari sini sampai sini. Ya. Tadi langkahnya adalah kita partisikan dulu. Ya, kita partisikan atau kita potong-potong sehingga membentuk poligon-poligon, membentuk poligon ya. Di sini saya ambil selang dari 0 sampai 2 ini, saya potong menjadi n bagian ya. Saya potong menjadi n bagian sehingga lebar dari tiap potongan, ini kan saya potong-potong nih. Saya potong-potong. Nah, lebar dari sini sampai sini ini kan delta X. Ya, delta X, karena dari sini sampai sini lebarnya adalah 2, maka delta X ini adalah 2 dibagi potongannya ada berapa. Maka di sini saya tuliskan sebagai 2 per N. Ya. Saya potong ya 2 per N. Di sini kalau kita lihat, ketika X0, nilainya dia 0. Ini ya. Ketika X1, berarti X1 itu adalah X0 ditambah delta X. Maka di sini karena X0-nya 0, maka di sini adalah 2 per N. Berarti sama dengan delta X. Yang di sini, X2, berarti X2 itu adalah 2 dikalikan delta X. Maka dapatnya 4 per N. Kalau misalkan saya ambil sembarang, saya ambil XI, maka di sini adalah I dikalikan delta X. Nih. X2, 2 kali delta X. Berarti XI, I dikalikan delta X. Maka dapatnya adalah 2I per N. Kalau misalkan saya ambil Xn-1, berarti N-1 dikalikan delta X. Maka dapatnya ini gitu. Ya. Xn, maka N dikalikan delta X. Maka dia hasilnya adalah 2. Karena dia harusnya, emang di sini kan 2. Itu ya. Ini cara membagi partisi, dan kita mencari nilai-nilai partisinya itu seperti apa. Ya, paham ya mencari ini ya. Nanti kalau misalkan X0-nya bukan 0, ya enggak sama dengan delta seperti ini gitu ya. Kalau misal ini sebenarnya X1 itu adalah X0 ditambahkan 1 dikalikan delta X. Nanti X2 itu adalah X0 ditambah 2 dikalikan delta X. Nah, kebetulan karena X0-nya ini adalah 0, maka cuma tinggal ini aja gitu. Ya, nanti kita akan lihat contoh kalau X0-nya nggak 0 seperti apa. Nah, berarti di sini luas dari ini semua dari 0 sampai 2 itu bisa dicari dengan fx0 dikalikan delta X ditambah fx1 dikalikan delta X tambah fx2 dikalikan delta X sampai, nah karena ini yang dipakai adalah poligon dalam, maka yang terakhir ini, persegi panjang yang terakhir sini adalah xn-1 tingginya, ya atau fungsinya, fungsi xn-1 bukan xn. Maka di sini fxn-1 dikalikan delta x. Delta x-nya kan panjang sini. Ya. Nah, kalau kita ambil bentuk ini kan sebenarnya luas persegi panjang kan? Ini kan delta X ya, delta X dikalikan tingginya, delta X kalikan tingginya, delta X kalikan tingginya, tingginya kan berarti Fx. Fx kalau untuk pertama, Fx 0, berarti 0 ya. Yang kedua Fx1, tingginya kan ini. Yang ketiga Fx2, tingginya ini. Yang ketiga Fx3, tingginya ini. Terus seterusnya ini tingginya, dan sampai yang terakhir. Ya. Secara umum,
Berarti di sini adalah kita mencari jumlahan dari fx dikalikan delta x. Kalau kita ambil partisi sembarang gitu, maka di sini bisa saya tuliskan fx1 dikalikan delta x. Karena fungsinya adalah tadi y itu sama dengan fx itu sama dengan x kuadrat, maka fx1 ini bisa saya tuliskan sebagai x1 atau sorry fxi itu sebagai xi kuadrat. Jadi xi kuadrat dikalikan delta n-nya adalah 2/n. Ya. Padahal xi itu adalah apa? Xi adalah 2i/n, yang ini. 2i/n. Maka di sini bisa saya tuliskan 2i/n kuadrat dikalikan 2n. Ini tinggal dihitung. Maka dapatnya ternyata fxi dikalikan delta x itu adalah 8i kuadrat per n pangkat 3. Ya. 8i kuadrat per n pangkat 3. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk umum sebagai apa di sini? 8/n, atau ini bisa saya tuliskan gini ya. Ini adalah 8/n pangkat 3 dikalikan i kuadrat. Di mana i-nya ini mulai dari 0, 1, 2, sampai n. Maka di sini bisa saya tuliskan persamaan ini jadi seperti ini. 8/n pangkat 3 dikalikan i kuadrat. I-nya mana? I-nya 0. Ini I-nya 1. Ini I-nya 2. Sampai yang terakhir mana I-nya? Sorry, ini bukan N tapi N-1 ya. Karena kita pakai poligon dalam. Sampai N-1. Seperti ini. Yang ini nilainya 0. Yang sisanya di sini, ini kan sama-sama ada 8n/3. 8/n pangkat 3 ini bisa kita keluarkan. Ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai n-1 kuadrat. Ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita selesaikan. Nah, ini yang dalam kurung siku ini kalau kita lihat ini kan jumlahan i kuadrat, ya kan? I kuadrat dari mulai 1 sampai n-1. Dari mulai 1 sampai n-1. Kalau tadi kan dari mulai 1 sampai n. Di sini dari mulai 1 sampai n-1. Berarti ini 8/n pangkat 3. Ini sigmanya i kuadrat dari 1 sampai n-1. Ya. Sorry. Ini bukan n sama dengan 1 ya, maaf ya. Ini adalah i sama dengan 1. Dari i sama dengan 1 sampai n sama dengan 1. Dari i sama dengan 1 sampai n-1. Nah, tadi kita punya kalau sigma sigma i sama dengan 1 sampai n dari i kuadrat itu bentuknya kan seperti ini. Jadi kalau kita punya sigma i sama dengan 1 sampai n dari i kuadrat itu kan sama aja dengan n dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1/6 kan gitu. Ya. Nah, sekarang yang bagian atasnya atau batas atasnya adalah n-1, maka semua n ini ya ini kita ganti dengan n-1. Sehingga di sini jadinya apa? N-1 yang harusnya N jadi N-1 dikali N-1 plus 1, kan harusnya ini kan sebenarnya N ya, yang ini. Nah, ini tuh. Nah, ini kan. Nah, ini kan sebenarnya N kalau rumus aslinya. Nah, karena kita batasnya sampai N-1, maka di sini N-1 dikali N-1 tambah 1 dikali 2 dikali N-1 tambah 1. Ini kalau kita hitung, ini tetap N-1, ini N-1 tambah 1, ini coret, mendapatnya N. 2 dikalikan N, 2N, ya, 2N. 2 dikali min 1, min 2, ini 2N, ya, 2N, sorry. Yang ini, saya tuliskan, ini 2N, min 2 tambah 1. Duh, mau ke sini. Tambah 1, ini kan sama aja kayak 2n-1 kan. Makanya yang dapatnya ini. Per 6. Oke. Ini tinggal kita kalikan. Ini tinggal kalikan, dihitung. Ini kali n dikalikan 2n, dapatnya 2n pangkat 3. Terus ini
N dikalikan 1 dikalikan 2N dikalikan 1, N dikalikan min 1 ya. N dikalikan atau ini. Min 1 dikalikan N, min N dikalikan 2N, min 2N kuadrat. Min 2N kuadrat kalikan min 1. Gimana sih ini? N dikalikan 2N, dapatnya 2N pangkat 3. Habis itu, N dikalikan N dikalikan min 1, dapatnya ini min N pangkat 3. Terus sekarang ini, min 1 dikalikan N dikalikan 2N, berarti ini min 2N pangkat 3. 2N pangkat 2, sorry ya, 2N pangkat 2 ini ya. Maka dapatnya ini min 3N pangkat 2. Terus yang ini, min 1 dikalikan N dikalikan min 1, dapatnya N. Maka dapatnya ini, ya dari perhitungan ini. Ini kalau kita kalikan ke dalam, maka dapatnya 8/3 min 4/N ditambah 4/3N kuadrat. Nah, tadi langkah terakhir setelah kita dapat jumlahnya, maka dekati N-nya sampai mendekati tahingga. Jadi untuk N mendekati tahingga, maka di sini kita dapatkan N-nya ini tahingga, ini tahingga, ini tahingga. Sesuatu dibagi tahingga ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Maka dapatnya adalah 8/3. Silakan kawan tanyakan dulu. Nggak ada? Oke. Kita lihat. Tadi kan kalau misalkan N-nya mendekati tahingga, kalau N mendekati tahingga, maka luasnya itu adalah luas sebenarnya sebenarnya. Sekarang bagaimana kalau misalkan partisnya itu lebih kecil, lebih sedikit? Di sini kalau untuk membuktikan semakin banyak partisi, maka semakin mendekati aslinya gitu. Kalau kita lihat di sini, ketika partisinya cuma 7, kalau kita masukkan ke rumus yang ini nih, berarti N-nya adalah 7, maka dapatnya adalah 8/3 dikurangi, pengurangnya sebesar ini. Habis itu kalau R-nya 14, ini pengurangnya menjadi lebih kecil. R-nya 28 menjadi lebih kecil lagi. Makanya semakin banyak partisinya, maka akan mendekati nilai yang sebenarnya. Padahal nilai sebenarnya adalah 8/3. Ya, semakin banyak, maka dia akan mendekati nilai yang sebenarnya. Makanya ketika limitnya mendekati tahingga atau N-nya mendekati tahingga, maka itu bisa kita sebutkan sebagai jumlah luasan yang sesungguhnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tinjau dengan poligon-poligon luar? Kalau tadi poligon dalam, sekarang poligon luar. Ya, poligon luar di sini. Nah, kalau poligon luar di sini bedanya dengan poligon dalam tadi, berarti ada yang lebih, ada yang kebuah, ada yang harusnya tidak masuk, tetapi dia masuk. Ya. Nah, jumlahan dari Sn, dari semua poligon, semua persegi panjang ini, itu adalah sama fx dikalikan delta x. Ya, fx dikalikan delta x. Cuman di sini kalau kita lihat, tinggi luasan pertama ini, kalau tadi kan tinggi luasan pertama adalah x0, yang ini. Nih, tinggi luasan pertama itu kan x0 di sini mulainya. Ya, tapi kalau di sini tinggi luasan pertama adalah apa? Yang ini kan. Nah, tinggi luasan pertama adalah x1, maka di sini fx1 dikalikan delta x. Tinggi luasan kedua adalah x2, maka fx2 ke delta x dan seterusnya sampai luasan yang terakhir itu tingginya adalah, kalau tadi kan tinggi yang luasan terakhir adalah xn-1. Nih sekarang tinggi luasan terakhir adalah xn, yang ini. Nah, yang ini, maka tinggi luasan terakhir adalah fxn dikalikan delta x. Kalau kita ambil bentuk umumnya di sini, maka di sini kan sebagai perkalian dari fx dikalikan delta x. Kalau kita ambil xi, sama dengan tadi ya, ini sama dengan tadi, maka kita dapat adalah 8i kuadrat per n pangkat 3. Di mana i-nya mulai dari 1. Kalau tadi mulanya dari 0, sekarang i-nya mulai dari 1 sampai n. Tadi mulai dari 0 sampai n-1. Ya.
Maka di sini kita dapatkan sama dengan tadi ya. 8n pangkat 3 ini karena sama-sama ada 8n pangkat 3. Nih sama dengan tadi ya. Ini bisa kita keluarkan, maka yang dalam kurung siku adalah jumlahan dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai tambah n kuadrat. Nah, kalau yang ini yang dalam kurung siku ini sama dengan ini kan 8 per n pangkat 3, yang dalam kurung siku ini sama aja kayak sigma I kuadrat dari 1 sampai N. Kalau tadi kan dari 1 sampai N-1. Maka di sini bisa saya tuliskan, karena ini udah sama persis dengan jumlah-jumlah khusus tadi, saya tuliskan seperti ini. Ini tinggal dihitung, dikalikan, ini dapatnya ini. Dikalikan ke dalam, dapatlah ini. 8 per 3 ditambah 4 per N, ditambah 4 per 3N kuadrat. Sekarang kalau kita dekati N-nya mendekati tahingga, kita ambil limitnya, ini berarti tahingga ya. Ini tahingga, ini juga tahingga, ya ini tahingga ya. Maka ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Maka dapatnya 8 per 3, sama saja. Jadi mau kita dekati dari luar, mau kita dekati dari dalam, hasilnya sama saja. Ya. Nah, kalau tadi semakin banyak partisinya, maka pengurangnya semakin kecil. Tapi kalau ini semakin banyak partisinya, maka tambahannya, kalau ini kan ada kelebihan ya. Kalau yang dari dalam tadi kan ada kekurangan, ada pengurang. Kalau ini ada kelebihan, maka kalau yang kasus yang kedua ini, semakin banyak partisinya, maka penjumlahnya itu, atau kelebihannya itu semakin sedikit. Oke. Silakan kalau tanyakan dulu. Kita sudah bisa menghitung, mencari luas suatu daerah di bawah kurva dengan sumbu X, dengan poligon baik poligon dari luar maupun poligon dari dalam. Nggak ada? Oke. Mantap. Ya. Sekarang kita lihat nih, ada. Ini masalah lain dengan tema yang sama. Kalau kemarin itu kan garis singgung ini masalah lainnya itu adalah kecepatan sesaat, gitu kan. Sekarang untuk luas masalah lain tapi temanya sama atau cara ngitungnya sama, itu adalah menghitung jarak tempuh atau menghitung perpindahan juga bisa. Ya, di sini saya punya kurva seperti ini. Kurva kecepatan terhadap waktu adalah 1/4 T pangkat 3 ditambah 1. 1/4 T pangkat 3 tambah 1. Selangnya dari 0 sampai 3. Dari 0 di sini sampai 3. Kita disuruh mencari jarak yang ditempuhnya. Jarak yang ditempuh di sini ini sama saja dengan luas grafik di bawah luas daerah di bawah kurva. Nah, langkah-langkahnya sama dengan tadi. Pertama kita partisikan, habis itu kita hitung luasnya, habis itu kita jumlahkan, habis itu kita ambil limitnya mendekati tahingga. Ya. Sekarang di sini partisinya atau delta, kalau tadi delta X ini delta T-nya adalah dari sini ke sini kan 3. 3 kita partisikan jadi N buah, maka jadi delta T-nya adalah 3 per N. Terus sekarang kalau kita ambil TI-nya, maka TI-nya itu adalah I dikalikan delta T. Ya, I dikalikan delta T. Karena dia mulainya dari 0. Ya, kalau bukan dari 0 tadi kan sebenarnya T0 ditambahkan I kali delta T. Karena ini mulai dari 0, maka di sini I tambah delta T. Maka dapatnya 3I per N. Oke. Tadi bentuk umumnya adalah kan penjumlahan fungsi terhadap selangnya. Maka, atau F dikalikan delta X. Maka di sini saya ambil bentuk umumnya FTI dikalikan delta X. Ya. Karena fungsinya adalah 1/4 T pangkat 3, maka setiap T itu diganti dengan TI. Ya. Setiap T diganti dengan TI. Maka di sini ini sebenarnya segini. Sama dengan awalnya ya. Awalnya di sini adalah 1/4 TI dipangkatkan 3 ditambah 1. Nah, ini dikalikan dengan delta X. Delta X apa? Delta X adalah 3 per N. Nah, TI-nya itu ini.
TI-nya tuh ini 3I per N. Maka di sini TI-nya diganti dengan 3I per N. Maka di sini 1/4 3I per N pangkat 3 ditambah 1 dikalikan 3 per N. Ini tinggal dikuadratkan, dipangkatkan 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27I pangkat 3, N pangkat 3, ini kalikan 4. Ya, dapatnya 27I pangkat 3 per N pangkat 3 ditambah 1 yang ini ya, terus dikalikan 3 per N. Ini kalikan ke dalam, 3 kalikan 27 dapatnya 81, berarti 81I pangkat 3, N dikalikan 4N pangkat 3 dapatnya 4N pangkat 4. Terus ini dikalikan ini, dikalikan 1 dapatnya 3 per N. Nah, kita sudah dapatkan bentuk umumnya, 81I pangkat 3 per 4N pangkat 4 ditambah 3 per N. Sehingga di sini luasnya bisa kita hitung, ya luasnya bisa kita hitung. Tadi kan kita sudah dapat bentuk umumnya yang ini ya, ini bentuk umumnya. Kita akan menggunakan sifat-sifat sigma tadi, 8I karena nggak ada 81 ya, sorry. 81 per 4N pangkat 4 karena dia tidak mengandung I, kita boleh keluarkan ya. Maka di sini sigma I pangkat 3 ditambah sigma 3 per N. Ini konstanta. Yang sifat nomor 1, ini sifat nomor, ini nanti jumlahan khusus yang pangkat 3. Jumlahan khusus pangkat 3 dapatnya kan ini. Ya, lihat di sini yang saya kotakin kuning tadi, mana ya? Nah, ini yang pangkat 3 kan ini ya. Itu bisa saya tuliskan di sini. Nah, ini. Oke, ini. Terus ini kan sifat nomor 1, kalau konstanta maka ini 3 dikali yang di sigmanya ini dikalikan dengan N. N dikalikan ini semua, maka N dikalikan 3 per N. Ini coret. Dapatnya 3 yang ini ya. Terus ini, karena ini dikuadratkan, berarti ini N kuadrat dikalikan N tambah 1 kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan yang sini, berarti kan dapatnya N kuadrat ditambah 2N tambah 1 dibagi 2 kuadrat kan 4. Ini kalikan ke dalam, ini kalikan sini, kalikan sini, kalikan sini, maka dapatnya adalah N pangkat 4, 2N pangkat 3, ditambah N kuadrat. Ini 4 kali 4, 16. Ya, 16. Jadi sini 81 per 16 N pangkat 4. Ini 3 yang mana? 3 yang ini. Ini 3 yang ini tertulis 3 sini. Oke. Sekarang tinggal ini kalikan ke dalam lagi, ini kalikan sini. Berarti ini N pangkat 4 hilang, maka dapatnya 81 per 16. Ini kalikan sini, dapatnya 81 per 8N. Ini kalikan sini, dapatnya 81 per 16N kuadrat ditambah 3. Habis itu, selesai kita dapatkan jumlahnya. Setelah dapat jumlahnya, kita ambil limitnya mendekati, untuk N mendekati tak hingga. Maka di sini kita dapatkan, karena ini tak hingga, ini juga tak hingga, maka yang ini adalah 0, ini juga 0. Maka dapatnya 81 per 16 tambah 3. Inilah jawabannya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, dapatnya mendekati 8,06. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Nah, ini kalau nggak ada, supaya memahami tentang materi ini ada latihan. Kok ini A semua ya? Ini tipu saya nih. Ini harusnya A, ini B, ini C, ini D ya. Ada 4 soal. Jadi kalian suruh mencari luas daerah di bawah kurva. Ini kurvanya. X tambah 1, setengah X kuadrat tambah 1, X kuadrat, X pangkat 3 tambah X. Ini selangnya. Jadi AB-nya beda-beda, 0 sampai 2, 0 sampai 2, 1 sampai 4, dan 0 sampai 1. Ini silakan dikerjakan untuk latihan, ya, supaya kalian lebih memahami materi yang tadi saya terangkan. Oke, sigma selesai, luas selesai, masuklah kita ke tujuan pokoknya.
yaitu tentang integral. Jadi untuk mencari luas itu ternyata bisa dikerjakan dengan integral. Integralnya apa? Karena selangnya tertentu, maka disebutnya sebagai integral. Tentu di sini karena terbatas dari A sampai B atau dari suatu konstanta ke konstanta yang lain gitu. Ya. Nah, sebelum masuk ke definisi integral tentu, di sini kita lihat dulu yang namanya jumlah Riemann. Ya, di sini jumlah Riemann adalah suatu jumlahan dari luas-luas gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya kurva seperti ini, maka jumlah Riemann adalah jumlahan dari luas-luas ini. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Cuma bedanya di sini selangnya itu bebas gitu. Bisa sama, bisa enggak. Kalau tadi kan delta X-nya sama. Kalau ini delta X-nya terserah. Ya, bisa sama, bisa enggak gitu. Ya, bisa sama, bisa enggak. Cuma nanti ke depannya untuk lebih menyederhanakan, delta X-nya ya dibuat sama gitu, dibuat seragam. Kalau di sini, kalau kita lihat, yang di atas kurva, dia bernilai positif. Yang di bawah kurva bernilai negatif. Kenapa kok bisa bernilai negatif? Karena di sini fx-nya pasti negatif. Kalau ini kan fx-nya positif, di sini kan fx-nya negatif, ini fx-nya negatif, fx-nya negatif. Maka di sini A2, A3, dan A4 itu bernilai negatif. Sedangkan A5, A1, dan A6 dia bernilai positif. Ya. Maka di sini untuk gambar di atas ini kita bisa hitung jumlahannya adalah A1 dikurangi A2 kurangi A3 kurangi A4 ditambah A5 tambah A6. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Dia dipartisi seperti ini. Ya, dipartisi seperti ini. Di mana di sini x apa sih namanya itu xi-nya atau x1-nya atau nilai fungsinya atau di sini bahasanya apa ya? Bentar. Biar bahasanya di sana itu delta x titik sampel ya. Titik sampelnya, jadi titik sampelnya itu di sini udah dibilang, titik sampelnya yang pertama adalah 0,5, yang kedua adalah 1,5, yang ketiga adalah 2,5, yang ketiga 3,6, yang keempat adalah 5. Ya. Ini titik sampel itu nggak mesti di tengah, nggak mesti bisa aja di ujung. Nggak, ini kan di ujung. Titik sampel itu adalah titik yang mendekati atau yang mewakili dari fungsi ini. Ya, yang mewakili fungsi itu. Maka di sini kita bisa tuliskan fx1 kali delta x, ini x1 sampel ya, ini sampel. fx1 delta x1, fx2 delta x2 dan seterusnya. Di sini delta x-nya juga nggak sama. Delta x1-nya apa? Delta x1-nya di sini 1,1 kurangi 0. Delta x2-nya ini 2 dikurangi 1,1. Ini 3,2 dikurangi 2, 4 dikurangi 3,2 dan 5 kurangi 4. Jadi delta x-nya di sini nggak sama, ya. Maka di sini bisa saya hitung F 0,5 dikalikan delta X-nya ini 1,1 kurangi 0, F 1,5 delta X-nya 2 kurangi 1,1 ini ya, 2 kurangi 1,1. F 2,5 yang ini ya, 2,5 berarti delta X-nya mana? 3,2 dikurangi 2. Nih. F 3,6 delta X-nya mana? 4 dikurangi 3,2. Dan F5 delta X-nya mana? 5 kurangi 4. Nah, F 0,5 berarti masukkan 0,5 ke fungsi ini. F 1,5 berarti masukkan 1,5 ke fungsi ini. F 2,5 berarti masukkan 2,5 ke fungsi ini, 3,6 ke fungsi ini, dan seterusnya. Di sini saya dapatkan 7,875 dikali 1,1, 3,125 dikali 0,9, ini kan 0,9 ya, ini 0,9. Terus min 2,625 dikalikan 1,2, ini kurangi 1,2 ya. Min 2,944 dikalikan 0,8 dan 18 dikalikan
Ya, dihitung dapatnya adalah 23,9698. Jadi di sini terlihat ketika grafiknya atau ketika kurvanya di bawah sumbu X, maka dia fx-nya bernilai negatif nih. Ini fx-nya bernilai negatif nih. Seperti itu. Ya. Jadi di sini delta X-nya nggak mesti sama. Delta X-nya nggak mesti sama dan apa namanya? Titik apa tadi saya bilang? Lupa lagi. Titik sampelnya juga nggak mesti di tengah-tengah gitu. Dan nggak mesti di ujung, bisa di ujung, bisa tengah-tengah, ujung kanan, ujung kiri. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya yang lebih, kita lihat contohnya di sini. Di sini untuk contoh yang kedua, delta X-nya sama. Terus titik sampelnya itu ada di tengah-tengah. Ya, ada tengah-tengah. Jadi di sini lebih sederhana lagi, kita sederhanakan lagi untuk mempermudah pekerjaan kita. Di sini selangnya dari min 1 sampai 2, min 1 sampai 2, ya, min 1 sampai 2, terus dibagi ada 6 partisi, ada 6. Berarti di sini titik sampelnya min 0,75, min 0,25, 0,25, 0,75, 1,25, 1,75. Terus delta X-nya ini sama. Itu adalah 0,5. Sama dengan tadi. Dimasukkan F titik sampelnya ini min 0,75, min 0,25, 0,25 ini semua masukkan. Terus tinggal masukkan di sini X-nya, setiap X diganti. Oh ini sebelumnya karena ini sama-sama ada 0,5 boleh kita keluarkan untuk mempermudah saja atau memperingkas penulisan. Terus sekarang tinggal masukkan min 0,75 ke sini, min 0,75 kuadrat tambah 1, dapatnya adalah 1,5625. Min 0,25 kuadrat tambah 1 dapatnya ini dan seterusnya. Dihitung semua dapatlah inilah jumlahnya adalah 5,9375. Mulai ada pencerahan, oh berarti jumlahan tadi itu jadi bisa kita gunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Ya, nah terus sekarang kita akan masuk ke integralnya gimana? Ini kan sama saja dengan yang tadi sebenarnya. Ya, nah di sini ini definisi integralnya. Jadi di sini integral dari A sampai B suatu fungsi fx di sini. Jadi integral dari batasnya dari A sampai B atau selangnya dari A sampai B, fx diintegralkan terhadap dx itu sama saja dengan limit delta harga mutlak P. Apa ini harga mutlak P? Harga mutlak P adalah selang dari partisi P, atau bisa kita katakan ini adalah delta X sebenarnya. Ya, ini adalah delta X sebenarnya. Ya, selang dari partisi P atau delta X. Di mana si selangnya itu dia mendekati 0. Atau bisa kita katakan karena selangnya ini mendekati 0, berarti si selangnya sangat kecil sekali atau mendekati 0, berarti ini bisa kita katakan partisinya, berarti N-nya itu mendekati tahingga, ya enggak? Karena selangnya mendekati 0, berarti kita membaginya itu sangat banyak sekali, atau bisa kita katakan partisinya adalah mendekati tahingga. Ya, di sini limit partisi ini mendekati 0, jumlahan dari 1 sampai N, jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, Fxi sampai dikalikan dengan delta X. Ini kan sebenarnya persegi panjang ya, Fx dikalikan delta X sebenarnya. Ya. Jadi awal ceritanya dari luas persegi panjang, Fx panjang kalikan lebar. Ini kan sebenarnya panjang dikalikan lebar. Ya. Kita ambil limitnya untuk N mendekati tahingga atau partisinya sangat kecil sekali atau delta P atau delta X-nya mendekati 0. Jadi di sini integral A sampai B fx dx ini menyatakan luas daerah yang tercakup di antara kurva y fx dan sumbu X dalam selang A sampai B. Ini cuma penjelasan saja. Nah, tadi
Kita lihat di kasus tadi, ternyata yang di atas sumbu X itu bernilai positif, yang di bawah sumbu X bernilai negatif. Maka di sini saya bisa tuliskan integral fx dx, ini adalah luas yang di atas, dan luas yang dikurangi luas yang di bawah. Jadi luas yang di atas dikurangi luas yang di bawah. Nah, di sini kalau misalkan selangnya dari A sampai A, maka integralnya D sama dengan 0. Terus kalau sekarang selangnya dibalik, integral dari A sampai B dibalik jadi integral dari B sampai A, maka hasilnya berlawanan. Maka di sini integral A sampai B fx dx itu sama dengan min integral B sampai A fx dx. Ini cuman apa namanya kasus-kasus khusus. Jelas ya, kalau dari A sampai A berarti kan nggak ada luas, nggak. Kalau kita lihat ini misalkan X, ini Y, dari A sampai A tuh ya di sini nggak ada sama sekali gitu. Maka dia bernilai 0. Ya, contoh nih dari 2 sampai 2 maka dia nilainya 0. Contoh nih dari 6 sampai 2, kalau kita balik dari 2 sampai 6 maka hasilnya negatifnya. Itu ya. Nah, di sini ada teorema. Intinya gini, teorema pertama ini tentang teorema keintegralan. Jika f kontinu pada seluruh selang A sampai B, maka ia terintegralkan pada selang tersebut. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah fungsi-fungsi berikut ini pada selang tertutup A sampai B ini terintegralkan. Jadi fungsi-fungsi apa? Fungsi-fungsi polinom, fungsi sinus kosinus, dan fungsi-fungsi rasional asalkan pada selang A sampai B ini tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan suatu penyebut sama dengan 0. Jadi tidak ada sesuatu per 0 tuh nggak ada gitu. Jadi ini terintegralkan asalkan tidak ada sesuatu per 0. Ya, penyebutnya 0. Contoh ya, yang terakhir nih. Udah 1 jam lebih, nggak kerasa kan. Oke, contoh di sini kita disuruh menghitung integral dari min 2 sampai 3 batasnya, X tambah 3 dx. Jadi ini fungsinya, X tambah 3 dx. Wah, Pak, ini gampang sekali. Ya, kita pura-puranya belum belajar integral dari SMA ya. Kita kerjakan secara konsepnya penjumlahan seperti apa. Berarti di sini kalau kita lihat partisi kok tulisannya miring. Kalau kita lihat di sini berarti di sini dari x 0-nya sama dengan min 2 ya, min 2 sampai di sini xn-nya sama dengan 3. X 0-nya min 2 sampai xn-nya sama dengan 3. Berarti di sini delta X-nya mana? Delta X-nya adalah dari min 2 sampai 3 kan 5 berarti ya. Selangnya 5, berarti 5 dibagi, kita potong berapa? Berarti 5 per n. Nah, di sini berarti X1 adalah min 2 tambah delta X. X2 adalah min 2 ditambah 2 kali delta X. XI adalah min 2 ditambah I kali delta X. Maka di sini bentuk umumnya kita dapatkan XI adalah min 2 tambah I dikalikan 5 per n. Ya, kita ambil bentuk umumnya di sini. Nah, karena n-nya sangat banyak, atau kita baginya partisinya kecil-kecil sangat kecil-kecil sekali, maka titik sampel itu bisa kita dekati dengan XI. Jadi XI bar itu sama dengan XI. Titik sampelnya sama dengan XI. Sehingga sigmanya itu yang awalnya fxi bar dikalikan delta xi itu sama dengan fxi dikalikan delta xi. Xi-nya apa? Xi-nya yang ini. Fungsinya mana? Fungsinya yang ini. Yang ini fungsinya. Sehingga di sini bisa saya tuliskan ini sebagai sigma min 2 ditambah I, kan rumusnya itu X tambah 3 kan? X tambah 3. Berarti sini XI tambah 3. XI-nya apa? XI-nya adalah min 2 ditambah I per 5 per N. Ini kan XI sebenarnya. Nah, ini kan XI. XI ditambah 3. Dikalikan apa? Delta XI. Delta X-nya adalah 5 per N. Ini tinggal dihitung. Min 2 tambah 3, 1 ya. Berarti 1 tambah I 5 per N dikalikan 5 per N. Ini tinggal kalikan ke dalam. 5 dikali 5 per N dikalikan 1, 5 per N. 5 per N dikalikan 5 per NI. Berarti 25 per N kuadrat I. Masuk ke sifat-sifat integral, sifat-sifat sigma.
ini karena dia konstanta ya, atau sama semua, maka ini 5/n dikalikan sigma 1. Sebenarnya sama saja, ini sama saja. Ini boleh saya tuliskan, yang ini itu boleh saya tuliskan jadi gini, 5/n dikalikan n, kan gitu, sama aja kayak tadi, yang sigma C itu. Yang ini, karena 25/n kuadratnya tidak mengandung I, boleh saya pindahkan keluar ke sini. Jadinya seperti ini ya. Oke. Nah ini 5/n dikalikan n. Ini sigma I, lihat jumlah khusus, dapatnya ini. Ini tinggal dihitung. Ini coret dengan ini, dapatnya 5. Ini n kuadrat, berarti 25/2. Ini n/2, maka dapatnya 25/2n. Nah, setelah kita dapatkan jumlahnya ini, maka tinggal kita dekati untuk P-nya mendekati 0 atau N-nya mendekati tak hingga. Tadi saya bilang ketika partisinya sangat kecil sekali atau delta P-nya delta X-nya mendekati 0 atau P-nya ini mendekati 0, maka sama saja dengan N mendekati tak hingga. Ini saya tulis seperti ini, N mendekati tak hingga. Jumlahnya tadi apa? 5 tambah 25/2 tambah 25/2N. Karena ini tak hingga, maka ini sama dengan 0. Maka dapatnya adalah 5 ditambah 25/2. Ini selesai. Atau kalau samakan penyebutnya, dapatnya 35/2. Silakan kalau tanyakan, ini materinya selesai. Latihannya untuk yang materi ini, insya Allah minggu depan saya berikan. Ya, atau kalian bisa buka di buku di bab berapa ya, kalau di bab integral pokoknya. Yang punya saya edisinya beda, jadi kalau saya bab 5, kalau nggak salah yang di buku yang saya kasih yang PDF tuh itu bab 4 kalau nggak salah. Ya. Silakan kalau tanyakan. Boleh.